Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sebelum kita mulai majelis ini, kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam wal tazama bi tarqatihi wa tarasama khutah wa jalal aqidata islamiyata asasan li fikratihi wal ahkam syar'iyatan miqyasan li amalihi wa masdarun li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama dan utama tentunya mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat. Dari sekian banyak nikmat, maka cukuplah nikmat Islam sebagai nikmat kita. Dari segala macam kesibukan kita, cukuplah ketaatan sebagai kesibukan kita. Dari sekian banyak pelajaran, cukuplah kematian sebagai pelajaran kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Hidayah yang sama-sama berharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini hari Ahad tanggal 30 Juli ya, Pak. Pagi ini kita berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk saling nasihat menasihati. Karena perjalanan hidup kita ini, akhir dari kehidupan kita adalah nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu kita, umur kita, usia kita dipakai untuk apa saja. Karena nanti di yaumul hisab akan dipertanyakan itu, peran dan kontribusi kita untuk Islam dan apa saja yang kita lakukan selama hidup di dunia. Maka tema yang saya angkat pagi ini adalah menjadi penolong agama Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Asri yang saya baca di awal tadi itu sebenarnya untuk mengingatkan kita bahwa Allah sudah memperingatkan kita bahwa Allah bersumpah dengan waktu, wal asri. Surat ini surat yang tentu semua kita insyaallah sudah hafal, Pak ya, Ibu ya, dan sudah sering dibacakan oleh para mubalik dan para ustadz, dan mungkin kita sudah paham juga maksudnya. Dan alangkah baiknya lancar kaji karena diulang, Pak ya. Jadi Allah jarang menggunakan sumpah waktu, wal asri. Jadi Allah bersumpah dengan waktu, demi masa, demi waktu ya. Wal asri innal insana lafi khusrin ya, sesungguhnya insan manusia. Berarti ayat ini menyindir dan menembak semua manusia. Yang dimaksud manusia. Innal insana lafi. Semua manusia dalam keadaan khusrin. Apa khusrin itu, Pak, Bu? Khusrin itu kalau dalam makna bahasa sebenarnya rugi modal, Pak. Jadi kalau orang dagang, orang manggaleh, orang jualan, itu khusrin itu maksudnya adalah modal. Jadi orang yang rugi modalnya, orang jualan, modalnya 10.000 tapi yang terjual barangnya 5.000. Itu bukannya untung, malah buntung. Jangankan balik modal, untung pun tidak. Nah, itulah yang dikatakan dimaksud dengan khusrin. Jadi menarik ayat ini sebenarnya, Pak. Karena Allah menggunakan kata khusrin yang seharusnya khusrin itu digunakan dalam hal ketika orang berdagang. Apa maksud Allah menggunakan kata khusrin ini? Ini menarik. Karena kata khusrin ini atau modal ini, manusia seringkali melihat bahwa untung rugi itu dilihat dari sisi keuntungan modal.
Sehingga ketika orang berdagang kan mudah mencerna maksud dari khusrin itu. Jadi yang dimaksud khusrin itu dalam ayat itu sebenarnya bukan khusrin modal secara duniawi, tapi yang Allah maksudkan adalah khusrin itu adalah bermakna ukhrawi. Jadi khusrin itu adalah bermaksud dari kerugian manusia ketika sudah dikasih modal. Modal kita apa Pak di dunia ini? Modal kita apa Bu? Umur, makasih Pak. Nah, jadi modal yang sudah Allah berikan, khusrin itu adalah modal itu adalah umur, usia. Bertambah usia atau berkurang usia kita itu maksudnya sebenarnya berkurang modal kita. Semakin bertambah usia kita sebenarnya hakikatnya berkurang pula lah modal kita. Allah sudah kasih kita modal. Mungkin modal kita ada yang modalnya 50 ya. Usia sekarang saya mungkin udah mendekati ya. Modalnya sudah hampir habis. Mungkin Allah kasih modal 60, usia saya sekarang 50, berarti modal saya kemungkinan ya tinggal 10 lagi. Nah, itulah maksudnya untuk tergambar dalam benak kita bahwa manusia ini sudah dibekali oleh modal oleh Allah untuk hidup di dunia ini. Dikasih jatah Pak. Nah, masalahnya jatah ini dia gunakan nggak untuk kebaikan atau kemaksiatan. Jadi kita pikir-pikir Pak bahwa kita hidup dunia ini yang kita tidak tahu kapan matinya ya, baik itu tua, muda, sakit maupun sehat, itu suatu saat modal itu akan habis masanya. Kadang kita nggak tahu, tadinya dia sehat-sehat saja ternyata sudah dipanggil oleh Allah. Tadi dia sebenarnya masih muda aja, masih sehat aja, ternyata besok paginya sudah dipanggil oleh Allah. Artinya bahwa inilah khusrin ini diingatkan oleh Allah. Bahkan surat ini menjadi surat yang sering dibaca oleh para sahabat. Jadi ada kisahnya setiap sahabat bertemu, setiap kali bertemu dan mereka berpisah, mereka membacakan ayat ini. Saking kuat dahsyatnya surat Al-Asri ini, seringkali para sahabat ketika bertemu dan berpisah, mereka membacakan surat ini. Jadi sekali lagi bahwa kembali pada surat Al-Asri tadi, innal insana lafi khusrin. Jadi sesungguhnya manusia ini khusrin, semua rugi. Kemudian Allah lanjutkan illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali jadi ada kecuali, walaupun tadi dikatakan seluruh manusia khusrin, rugi ya, tapi ada yang tidak rugi, ada orang yang beruntung. Jadi makna dari surat ini sungguh sangat mendalam maknanya Pak, terkait dengan keberhasilan, terkait juga dengan kegagalan dalam hidup ini. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Itulah kategorisasi orang-orang yang tidak merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi prasyarat supaya kita tidak dikatakan orang-orang yang buntung rugi tadi, modal tadi habis, adalah satu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang saling nasihat menasihati dalam hak kebenaran, yaitu Islam. Jadi yang maksud dengan hak itu dalam tafsir Tabrani, hak itu adalah Islam. Jadi kita saling nasihat menasihati dalam Islam, mengingatkan orang yang tidak sholat, mengingatkan orang, mencegah orang dalam kemungkaran, itu bagian dari nasihat menasihati dalam al-haq, yaitu adalah kebenaran. Dalam hal ini adalah Islam. Jadi jelaslah bahwa surat ini berkaitan dengan kerugian manusia ketika dikasih modal, kecuali pertama adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran, dalam hak, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Ya, poin pentingnya terkait dengan surat ini adalah kewajiban seorang manusia itu adalah beriman, kewajiban manusia itu adalah beramal soleh, dan melakukan kegiatan yang disebut dengan menasihati, ya, menolong agama Allah. Maka ketika saya bacakan surat ayat yang kedua, intan surullah, ya ayyuhalladzina amanu intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum, agar supaya usia kita ini, modal kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diseru kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, intan surullaha ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ayat ini memang diseru kepada orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman, yang sudah meyakini Allah sebagai Tuhannya, yang sudah meyakini kalam Allah sebagai petunjuknya.
Maka disuruh kepada orang yang beriman ini untuk menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah katakan Allah akan tolong kehidupan dia. Bahkan wa yusabbit aqdamakum, bahkan Allah katakan akan kukokohkan kedudukannya di muka bumi, Pak. Jadi kita ini kadang-kadang kalau melakukan suatu perbuatan seringkali kita melihat hasilnya. Apa yang saya dapat ya? Nah, ini sudah pasti janjinya. Ini janji yang pasti adalah dari Allah, bahwa Allah sudah memberikan reward balasan bagi orang yang menolong agama Allah, maka dia akan ditolong. Nah, apa saja bentuk dari pertolongan Allah itu? Satu yang jelas, insya Allah Allah berikan pahala. Kalau pahala itu insya Allah sudah Allah berikan bagi orang-orang yang menolong agama Allah. Yang kedua, Allah sudahlah memberikan pahala, juga Allah memberikan langsung cash balasannya di dunia, Pak. Maka tafsiran ayat itu sebenarnya wa yusabbit aqdamakum itu adalah mengokohkan kedudukan di muka bumi. Artinya apa? Bahwa langsung Allah balas ketika seseorang itu mau menolong agama Allah, Allah balas ya dengan kenikmatan yang ada di dunia. Apa bentuknya? Bisa jadi anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Bisa jadi anak-anak kita mudah saja dia menghafal Al-Quran. Bisa jadi istri dan suami itu sakinah mawaddah warahmah. Jadi itulah balasan cash ketika orang tadi termasuk orang-orang yang menolong agama Allah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi di awal saya diperkenalkan sebagai dai pedalaman. Sedikit saya cerita tentang kisah perjalanan saya selama kegiatan adventure atau petualangan dakwah, ekspedisi dakwah di pedalaman, khususnya di Riau. Ada beberapa kabupaten yang saya masuki. Saya masuk menggunakan dengan kendaraan 4x4 off-road, menggunakan Land Rover. Itu kadang-kadang kita menggunakan armadanya sekitar 3-4 unit. Kawasan yang saya masuki itu di daerah Kampar Kiri Hulu, atau insya Allah nanti saya bincang-bincang tadi dengan Pak Imam. Beliau ternyata orang Selat Panjang. Insya Allah saya nanti September juga akan masuk ke daerah Kepulauan Meranti di pedalaman Desa Batang Suir namanya. Informasi yang saya dapat ada 35 kakak yang mau masuk Islam. Suku pedalaman itu suku Akit. Berdoakan saya mudah-mudahan bisa lancar. Tanggal 1 September saya masuk ke kawasan itu. Karena menurut informasi untuk masuk ke pedalaman itu harus menunggu air pasang dulu, Pak. Air naik dulu. Jadi hebat orang-orang nelayan sana sudah bisa membaca astronomi. Jadi tunggu informasi dari nelayan. Jadi saya sudah rencanakan dan kasih tahu dengan kepala desa 2 bulan yang lalu. Jadi, tunggu kapan kepastiannya. Baru seminggu yang lalu saya diberi kabar bahwa bisa masuk nanti awal September, karena airnya waktu air lagi pasang naik. Kalau airnya surut, nggak bisa kapal kita masuk di situ. Nah, tantangan yang saya hadapi selama ini memang resikonya kematian yang begitu tinggi, Pak. Kalau saya misalnya di daerah Kampar Kiri Hulu itu, mungkin kalau ada bapak orang Kampar Kiri Hulu mungkin tahu. Kalau kita masuk di Lipat Kain, belok kanan itu di Simpang Rakit Gadang itu nanti tembusnya di Payakumbuh sebenarnya, Pak. Cuma untuk masuk ke kawasan itu minimal kendaraan yang kita gunakan harus 4x4. Ngecamp kita harus berdiam nanti di tengah hutan. Itu nama kawasannya Hutan Rimbang Baling. Itu dari kawasan itu sebenarnya sangat rawan karena masih banyak yang belang-belang itu, beruang, harimau itu banyak. Dan beberapa kali kami temui, alhamdulillah masih selamat. Allah masih kasih kesempatan untuk masuk ke kawasan itu. Misalnya kita berangkat pagi, besok pagi baru nyampe. Kemarin terakhir saya membantu mengantarkan hewan kurban. Alhamdulillah kemarin saya membawa kurban kerbau 3 ekor dan kambing 21 ekor. Itu jangan bayangkan, Pak, membawanya pakai mobil ya. Itu membawanya jalan kaki. Karena nggak bisa pakai mobil, karena kalau pakai mobil ya hewan itu suka goyang-goyang, sementara kondisi jalannya terjal. Itu kemiringannya 45-50 derajat. Masuk di kawasan Bukit Barisan di tengah hutan itu. Sehingga kita berjalan kaki, berangkat pagi jam 7,
sore jam 5 sampai di kawasan di tengah hutan itu. Jadi unik juga Pak, di situ ada desa, ada misalnya desanya satu desa, beberapa desa, tapi dia dusunnya banyak. Satu dusun itu bisa 80 sampai 120 kakak, cukup banyak mereka di situ. Kalau ditanya kenapa masih bertahan di sini, dia juga nanya ke kita, kalau kami mau pindah kami juga mau, masalahnya mau pindah kemana. Jadi jumlah kakak, jumlah masyarakat ini cukup banyak di kawasan itu. Desanya juga banyak di Kampar Kiri Hulu. Sudah diperjuangkan sebenarnya dengan anggota dewan, karena untuk di desa Kampar Kiri Hulu itu desa yang paling terisolir di Riau. Karena akses jalannya. Kenapa akses jalannya? Ya karena memang ditempatkan sebagai kawasan hutan lindung. Kalau sudah ditempatkan sebagai kawasan hutan lindung, sulit untuk bisa jalan itu dibikin ya bagus gitu, sehingga dibiarkan kadang-kadang hujan, berlumpur dan sebagainya. Nah, kemarin alhamdulillah saya bisa mengantarkan hewan kurban sebanyak tadi 3 ekor kerbau dan 21 ekor kambing. Dan perjalanan saya waktu itu terakhir kali itulah yang menurut saya paling mengerikan, karena pas di musim hujan. Kalau sudah masuk musim hujan, itu untuk masuk ke kawasan itu licin dan berlumpur, dan kita untuk bisa masuk itu bisa sampai 2 hari untuk bisa sampai di situ. Nah, itu untuk kondisi untuk di daerah terisolir dan di pedalaman. Dan itu insya Allah kalau kita kegiatan itu sebagai bagian dari intan surullah tadi, mudah-mudahan Allah mencatat sebagai amal kebaikan. Dan amanah yang dititipkan ke saya, ya diantaranya kalau bawa ibu-ibu mau menitipkan Al-Quran, buku Iqra, apalagi nanti insya Allah untuk di kawasan Kepulauan Meranti itu, yang 35 kakak yang mau masuk Islam itu sangat membutuhkan Al-Quran. Dan insya Allah untuk ke Meranti itu kita bawa tim untuk pertama kegiatan dakwah yang utama sebenarnya, itu mengajarkan baca Al-Quran, karena mereka tentu ketika masuk Islam belum bisa baca Al-Quran. Jadi program yang kita lakukan pertama melihat situasi kebutuhan masyarakat di sana. Kalau nanti di Meranti itu karena yang baru mau masuk Islam, maka mereka minta untuk bisa baca Al-Quran, ngajarkan sholat jenazah, tahsin dan tajwid. Nanti untuk follow up-nya, untuk maintenance-nya, untuk menjaga mereka tetap terus berislam, kita sudah kerjasama dengan dai tempatan. Hanya saja mereka belum punya metode cara cepat baca Al-Quran. Saya punya tim untuk bisa cara cepat baca Al-Quran dalam tempo 8 jam. Nah, jadi ngajarkan jam 8, jam 4 sore mereka sudah bisa baca Al-Quran. Insya Allah untuk perjalanan kita itu nanti di bulan September. Dan itu ya liku-liku perjalanan kita untuk di kawasan di Riau ini. Ya ada di, kalau kemarin terakhir saya juga bersama bareng dengan Ustadz Abdul Somad, itu di kawasan pedalaman di daerah Duri, itu Patul Sampan. Nah, untuk di Kepulauan Meranti sedikit saya ceritakan, ini memang persaingannya ketat di situ. Persaingannya ketat. Agama orang suku Akit ini sebenarnya kan animisme, memuja nenek moyangnya Pak ya. Hanya orang-orang yang dari misionaris itu, kemudian dari Buddha itu juga mereka semangat juga di situ Pak. Karena itu bantuan mereka itu langsung dari Singapura, dari Malaysia, itu mereka pakai speed itu. Itu kalau PK-nya kecepatannya luar biasa tuh, speedboatnya lalu canggih-canggih. Nah, kalau kita masuk pakai kapal pompong, Bapak tahu ya gimana kapal pompong. Jadi kita masuk tot, sebenarnya dia lewat tapi alhamdulillah itu pula bagi orang-orang di suku Akit itu, mereka merasakan hampa, kosong. Jadi mereka ini ada yang agama Kristen, ada agama Buddha, walaupun asli agama mereka adalah animisme. Jadi selama ini mereka mengeluh tidak merasakan nikmatnya agama itu gitu. Jadi kita pun tidak ada memaksakan, kita pun tidak ada intimidasi, enggak. Tapi mereka mengadukan kepada kepala desanya bahwa mereka merasa tidak tenang, hampa, kosong dengan agama yang mereka peluk. Akhirnya mereka konsultasi dengan kepala desa, kemudian kepala desa kita kontak, ada utusan kita datang sana.
Nah, kita tawarkan, alhamdulillah mereka bersambut baik, dan insya Allah nanti September mudah-mudahan mereka konsisten untuk bisa mau masuk Islam. Itu untuk di kawasan Kepulauan Meranti. Nah, untuk di kawasan tadi Kampar, daerah Kampar ini kesulitannya itu tadi akses jalannya, Pak. Walaupun dari segi agama mereka mayoritas semuanya adalah beragama Islam. Dan alhamdulillah kalau respon mereka untuk menerima dakwah, mereka sangat bersambut baik sekali untuk bisa menerima agama Islam. Hanya saja tadi dari sisi perekonomian, kondisi ekonomi mereka. Jadi kenapa saya jauh-jauh mengantarkan hewan kurban? Itu mereka memang pada faktanya makan daging itu cuma sekali setahun. Sekali setahun, Mbak. Karena kemarin ini saya sebenarnya udah 5 kali saya menyelenggarakan hewan kurban, mengantarkan amanah dari para donatur. Yang terakhir kali saya sebenarnya prediksi ini memang tingkat kesulitannya besar, tantangannya besar. Karena tahun lalu satu hewan kita itu hampir mati, Mbak, karena kelelahan berjalan kakinya itu. Kenapa bawa kerbau? Karena kalau bawa sapi dia suka berhenti, ya. Suka nongkrong kalau sapi ini. Tapi kerbau ini dia tangguh, dia jalan terus. Cuma pantangannya kalau nengok air, kalau nengok air dia berkubang. Maka kenapa sampai berjam-jam itu ya karena dia banyak berkubang. Nah, itu tadi kondisi ekonomi mereka lah yang selama ini membuat mereka ini nggak bisa menikmati hewan daging kurban itu. Cuma saja bagi saya resikonya terlalu besar, karena amanah yang saya bawa ini besar, karena orang menitipkan hewan kurbannya, nanti kalau terjadi apa-apa kan besar resiko saya, tanggung jawab saya kepada para yang donatur tadi. Maka kekuatan doa sajalah yang mengiring perjalanan itu, karena resikonya besar, kematian besar, apalagi yang dibawa ini kan umpan ya, Pak. Bawa kambing ini kan umpan dia sebenarnya. Kita ada secara teori bagaimana menghindar hewan buas itu ada. Misalnya untuk di kawasan itu jangan keluar waktu maghrib, jangan masuk di kawasan sungai, karena kalau beruang itu dia keluar maghrib dan dia ke sungai. Persoalannya kita memang menghindar supaya tidak malam, cuma pada faktanya akhirnya ketemu juga malam, karena kadang-kadang jalannya berlumpur sehingga medannya terjal, akhirnya ketemu juga malam. Dan ketika kita udah malam, itu ada beberapa sungai besar yang harus kita lewati. Karena pernah pengalaman saya 2 tahun yang lalu, saya berhasil lewat satu sungai untuk menyeberang ke sungai berikutnya, air hujan. Kalau udah hujan, airnya naik. Jadi terkepunglah kita di tengah-tengah itu. Menunggu dulu airnya surut, baru bisa nyebrang sungai. Nah, itulah tantangan saya selama ini untuk adventure dakwah, dan alhamdulillah kita bekerja sama dengan kawan-kawan dari komunitas Land Rover Club Riau. Ini mobil antik dan mobil tua, mobil Inggris sebenarnya, Pak. Nah, itu kalau Bapak pernah lihat mobil kayak mobil sangar itu Land Rover itu mobil yang biasa kita bawa untuk kawasan daerah pedalaman. Dan alhamdulillah selama ini mereka hobinya kan off-road. Kemudian saya tawarkan, mereka sangat senang sekali karena selama ini hobi-hobi itu kan ya sekedar hobi saja. Ketika ada kegiatan sosial, misalnya mengantar Al-Quran, dakwah, mereka sangat menyambut sekali dengan antusias. Nah, inilah kegiatan saya selama ini untuk di kawasan di daerah Riau. Dan sekali lagi memang untuk di kawasan itu tidak ada sinyal, Pak. Jangan diharap bahwa situ bisa main HP ya. Jadi kalau situ sudah kita masuk, praktis saya tidak bisa dihubungi. Jadi kalau mau pamit dengan anak dan istri, seakan-akan saya sudah meninggalkan wasiat ya. Jadi mereka udah biasa ketika kalau saya pergi. Dan sangat senangnya adalah karena apa? Ini berangkatnya dorongannya adalah keimanan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau bukan karena itu mungkin saya tak akan mau sana. Buat apa capek-capek habis waktu, bahkan resikonya kematian. Tapi ini adalah amanah dan juga dorongan keimanan. Dan ketika bertemu dengan saudara-saudara kita itu mereka sangat senang sekali. Jadi kalau bantuan yang saya bawa, misalnya bawa sembako, Al-Quran dan sebagainya, itu sebenarnya adalah sebagai bentuk hadiah saja. Yang utama sebenarnya adalah dakwah, karena yang mereka butuhkan adalah pembinaan, pengajian di masyarakat di sana. Dan alhamdulillah amanah sudah tersampaikan, dakwah juga sampai, dan mereka juga sangat senang sekali. Inilah makna dari kalau saya maksud intansurullaha yansurkum tadi. Jadi dorongan kita melakukan perbuatan itu semata-mata adalah
dorongan karena ruhiyah, dorongan karena dakwah, dorongan karena mukmin itu sesungguhnya adalah bersaudara. Itulah dorongan yang terkuat kita ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita bermasyarakat, bahwa ketika kita melihat saudara kita, sesungguhnya saudara kita adalah saudara yang kita secara keimanan dan secara akidah mereka adalah saudara kita. Nah, barangkali Pak itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi dan dorongan kita untuk senantiasa kita menolong agama Allah ini, ya. Tolonglah agama Allah ini karena rewardnya, balasan langsung dibalas oleh Allah. Pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jelas. Yang kedua juga balasannya juga di dunia. Jadi alhamdulillah, sekalipun resiko saya tinggi, alhamdulillah dari segi waisat bin aqdam makom itu terbukti banyak sekali yang saya dapatkan. Bukan itu harapannya, tapi itu adalah efek mungkin dari yang Allah katakan tadi, menolong agama Allah. Jadi yakinlah Pak, jadi jangan khawatir dan takut kalau kita sudah bagian berazam diri kita untuk menolong agama Allah. Insya Allah Allah akan menolong kehidupan kita. Bahkan Allah katakan tadi kan, Allah kokohkan kedudukannya. Kokohkan kedudukan itu kalau kita pikir-pikir, nikmat yang kita rasakan sekarang itu sungguh sangat banyak Pak. Bisa jadi rumah yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, anak yang kita miliki, itu bisa jadi adalah kucuran nikmat dari Allah setelah kita menjadi orang-orang penolong agama Allah. Mudah-mudahan kita berazam, berniat untuk menjadi bagian dari penolong agama Allah. Untuk menjadi penolong agama Allah ini banyak cara Pak. Ya, nggak selalu juga harus menjadi dai ceramah di mana-mana, membantu umat Islam, ya, ketika peduli dengan kondisi umat Islam. Sekarang ini kondisi umat Islam sungguh sangat menyedihkan Pak. Problematikanya terjadi di mana-mana, kemiskinan, kelaparan, ya, belum dari saudara kita yang di Palestina. Nah, bagaimana wujud peduli kita? Bagaimana rasa peduli yang bisa kita lakukan? Mungkin kita bisa minimal mendoakannya, minimal kita menyumbangkan harta kita untuk membantu saudara-saudara kita. Itulah wujud dari peduli kita, bahwa kita merasakan bahwa kegetiran, kesusahan kehidupan saudara kita itu juga kita merasakan hal yang sama. Inilah bukti nyata bahwa kita mukmin ini adalah mukmin yang bersaudara. Barangkali itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.